Alasan mengapa aliansi China-Rusia bukanlah solusi di abad 21. Tahukah Anda dampak negatif dari pembentukan aliansi Amerika Serikat dan adik-adiknya? Yaitu mudah membentuk geng militer yang berujung pada konfrontasi antar kubu. Bukankah dua perang dunia justru disebabkan oleh dua kubu barat dan timur yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan mantan Uni Soviet? Lihatlah konflik Rusia-Ukraina hari ini, yang menyebabkan ketakutan Finlandia dan Swedia untuk tergesa-gesa bergabung dengan NATO untuk mencari suaka perlindungan. Jika China dan Rusia membentuk aliansi, itu jelas untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Bukankah akan memaksa Eropa atau lebih banyak negara jatuh ke tangan Amerika Serikat? Dengan demikian, justru akan membantu NATO menjadi lebih besar dan kuat dan terus memperluas api peperangan ke Asia. Menjelang kunjungan Presiden Xi ke Rusia minggu lalu, Presiden Suriah Bashar al-Assad menyarankan satu-satunya cara melawan hegemoni Amerika Serikat di dunia adalah membentuk aliansi di bawah pimpinan China dan Rusia. Artinya, dunia telah lama menderita akibat penindasan dan tindakan semena-mena Amerika Serikat. Jika China dan Rusia dapat membentuk aliansi melawan hegemoni Barat, maka banyak negara pasti akan bergabung di dalamnya. Apakah Presiden Putin juga benar-benar ingin mengubah hubungan China-Rusia menjadi aliansi? Pada tanggal 21 Oktober 2021 yang lalu, Presiden Putin ditanya saat menghadiri pertemuan tahunan Valdai Discussion Club Rusia, haruskah Rusia dan China membentuk aliansi untuk menghadapi penindasan gila-gilaan dari negara-negara Barat? Jawaban Presiden Putin sangatlah jelas. Beliau mengatakan hubungan China-Rusia sama sekali berbeda dengan blok militer NATO. Hubungan China-Rusia bukan hubungan perjanjian seperti tuan dan anak buah atau pelayan, atau blok militer tertutup dan eksklusif. Artinya, China-Rusia tidak perlu membentuk aliansi militer seperti Amerika Serikat. Namun saat itu belum terjadi perang Rusia-Ukraina. Rusia belum mendapatkan sanksi bertubi-tubi dari Amerika Serikat atau dilema strategis yang dihadapi Rusia tidak setegang saat ini. Namun sekarang, konflik Rusia-Ukraina telah pecah selama lebih dari setahun, dan Rusia telah mengalami tekanan berat dari Amerika Serikat dan sekutunya. Oleh karena itu, kita tidak dapat berspekulasi bahwa Presiden Putin saat ini tetap tidak ada niat untuk beraliansi dengan China. Alasannya, baru-baru ini banyak rumor tentang aliansi China-Rusia telah menggelegak di media publik Rusia. Ketika Bapak Wang Yi tiba di Moskow setelah menghadiri Munich Security Conference sebulan lalu, Sekretaris Pers Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan hubungan China-Rusia memiliki banyak segi dan pada dasarnya adalah aliansi ketika mengacu pada hubungan bilateral kedua negara. Presiden Belarusia Lukashenko bahkan berencana mengundang China untuk bergabung dengan Uni Rusia Belarus saat kunjungannya baru-baru ini ke China. Dapat dikatakan bahwa tekanan geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, Rusia memiliki kebutuhan yang sangat mendesak membentuk aliansi dengan China untuk meningkatkan rasa amannya. Ini seperti satu orang dikeroyok oleh sekelompok preman. Bukankah Anda sangat mengharapkan lebih banyak pembantu dalam perkelahian ini? Sejak era Deng Xiaoping, China selalu menekankan untuk non-blok, namun lebih mengedepankan gagasan untuk membentuk kemitraan daripada aliansi. Karena begitu aliansi terbentuk, harus ada perjanjian dengan sekutu. Akan tetapi, Anda tidak dapat mengendalikan perilaku sekutu, sehingga mudah terseret oleh sekutu, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemandirian Anda. Apalagi China sangat menentang aliansi yang ditujukan kepada pihak ketiga, terutama aliansi militer membentuk geng untuk berkelahi. Karena aliansi adalah kemitraan untuk melawan musuh yang kuat, atau beraliansi dengan sesama negara yang kuat untuk membuli negara lain, seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Atau negara yang lemah bersatu untuk mencegah intimidasi dari negara lain.
Beraliansi itu seperti berkelahi antar geng. Sekelompok adik-adik membentuk aliansi dengan Anda untuk mencegah diintimidasi oleh orang lain. Tetapi siapa tahu ada adik yang tidak jujur dan suka cari masalah. Siapa tahu adik ini suatu hari memukul orang lain terlebih dahulu dan kemudian dihajar dan dipukuli oleh orang lain. Nah, pada saat ini, apakah Anda harus menegakkan keadilan atau membantu adik Anda untuk membalasnya? Bila Anda memilih menegakkan keadilan, meminta adik Anda untuk meminta maaf, berhubung dia yang mencari masalah duluan. Namun kenyataannya, adik Anda tidak bersedia minta maaf. Haruskah Anda memberikan pelajaran kepadanya? Atau sebaliknya, tidak memberikan pelajaran kepadanya, atau adik ini tidak bersedia mengakui kesalahannya, maka hubungan aliansi semacam ini tidak akan bertahan lama. Singkatnya, aliansi semacam itu akan sangat mempengaruhi kebijakan independen kita. Atau bahkan jika kita menjadi pemimpin, kita akan lebih terkekang dan terbelenggu secara strategis. Seperti yang Ricky sebutkan di atas, dua perang dunia justru diakibatkan oleh konfrontasi dua kubu barat dan timur, atau konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan ketakutan Finlandia dan Swedia untuk segera bergabung dengan NATO mencari perlindungan, sehingga memaksa lebih banyak negara jatuh ke tangan Amerika Serikat. Bukankah itu justru akan membantu NATO menjadi lebih besar dan kuat untuk terus ekspansi menyalakan api peperangan ke Asia? Oleh karena itu, sikap non-blok China adalah rencana tingkat tinggi. Karena China telah lama melihat konsekuensi dari aliansi. Pepatah tua mengatakan, jarak menciptakan kerinduan. Demikian pula halnya hubungan antar negara. Harus ada rasa jarak agar menarik. Sebaliknya, beraliansi dan bersatu erat bersama setiap hari malah akan menciptakan tolakan. Misalnya, pelajaran yang dipetik China dan mantan Uni Soviet dulunya. Tujuan strategis China saat ini adalah mempertahankan multipolarisasi dunia dan tidak boleh kembali ke jalur lama Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Karena begitu China dan Rusia beraliansi dan masing-masing negara mulai memilih pihak, itu berarti dunia akan kembali ke Perang Dingin baru. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh China. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa China tidak melakukan apa-apa. Cara berpikir China adalah bekerja sama dalam pemerintahan dunia. Dan semua negara bersatu untuk membangun komunitas masa depan bersama. Untuk membangun tatanan dunia seperti itu, China perlu mempersatukan banyak negara berkembang di dunia. Membangun front persatuan melawan hegemoni Barat. Tidak hanya Suriah, tetapi juga Venezuela, Kolombia, Argentina, Brasil, dan negara-negara Amerika Latin lainnya sangat mendukung aliansi China-Rusia. Saat ini, negara-negara Amerika Latin berturut-turut menunjukkan situasi penguasa sayap kiri, termasuk Presiden Brasil, Lula, yang mengunjungi China kemarin. Beliau juga memiliki ide dan kebutuhan aliansi semacam itu. Kenyataan membuktikan strategi komunitas China dengan masa depan bersama bagi umat manusia telah berhasil menyelesaikan momen bersejarah dengan mempersatukan Arab Saudi dan Iran, dua musuh bebuyutan ini. Hal ini menunjukkan mayoritas negara Arab atau think tank juga memiliki kebutuhan strategis yang sangat kuat untuk bersekutu dengan China dan Rusia. Selain itu, banyak negara Afrika yang telah lama diintimidasi oleh Amerika Serikat dan negara Barat juga telah menunjukkan tekad yang kuat untuk beraliansi dengan China, Rusia. Tetapi, seperti yang Ricky tekankan di atas, membentuk aliansi bukanlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tata kelola internasional saat ini, tetapi cara yang buruk untuk menciptakan lebih banyak masalah. Tantangan sekarang adalah selain menuntut aliansi, sebagian besar negara lain belum melihat dampak negatif aliansi. Selain aliansi, mereka tidak memiliki strategi yang lebih baik dan diterima secara luas. Jika kita ingin menjaga perdamaian, dunia memang harus melawan hegemoni. Dan jika dunia ingin melawan hegemoni, dunia harus bersatu.
Akan tetapi, model aliansi tradisional tidak lagi cocok untuk abad 21. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sekarang, seluruh dunia telah menatap ke China, dan China telah memperlihatkan kebijakan terbaik. Di bawah bendera komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, melalui Belt and Road Initiative, dan 3 inisiatif utama, membangun berbagai organisasi kemasyarakatan seperti ekonomi, pembangunan, keamanan, dan peradaban. Beginilah cara saya memahami rencana China, menggantikan aliansi dengan solidaritas, sekutu dengan mitra, keterbukaan dan inklusivitas dengan pengucilan, ataupun komunitas masa depan bersama bagi umat manusia dengan aliansi politik, ekonomi, dan militer. Terus terang, ini adalah untuk melompat keluar dari model aliansi tradisional dan menyatukan berbagai komunitas dunia di bawah prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Keuntungan dari kesetaraan adalah membuat negara-negara yang tergabung dalam komunitas merasa nyaman. Sedangkan keuntungan terbesar dari keterbukaan adalah mempertahankan daya tarik untuk hegemoni Amerika Serikat dan aliansinya, sehingga membentuk efek disintegrasi terhadap mereka. Inilah front persatuan dunia yang sesungguhnya. Yang paling penting saat ini adalah komunitas ekonomi dan komunitas keamanan. Komunitas ekonomi yang dihubungkan oleh Belt and Road Initiative dapat terus memperluas sistem akarnya dan memungkinkan negara-negara terkait erat melalui kerjasama ekonomi untuk saling menggantungkan satu sama lain. Ini tidak hanya akan mendorong kemakmuran bersama, tetapi juga secara mendasar menghilangkan permusuhan dan konflik. Komunitas keamanan global memiliki lebih banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya perjanjian militer bilateral atau multilateral, karena komunitas keamanan dapat sepenuhnya mencapai kerjasama militer di bidang keamanan regional dan keamanan global. Dengan demikian, kedua kekuatan militer China dan Rusia dapat menjaga keamanan adik-adiknya dalam kerangka komunitas keamanan ini, setara dengan membangun pagar penghalang untuk mencegah penetrasi militer hegemoni Amerika Serikat di dunia. Perlu diketahui, ini bukan aliansi timbal balik, melainkan kemitraan bersama. Semua negara dalam komunitas merupakan kemitraan yang setara, bukannya afiliasi antara pemimpin dan bawahan. Walau organisasi seperti itu mungkin tidak selengket blok militer NATO, tetapi kelengketan seperti NATO memiliki masalah fatal, yaitu mudah runtuh. Sebenarnya, kurang lengket juga merupakan keuntungan, karena setiap negara dalam kemitraan seperti itu merasa lebih nyaman. Ibarat batang baja yang longgar dapat membentuk kandang untuk melumpuhkan binatang buas karena mereka digabungkan dengan kuat. Begitu negara-negara kemitraan dalam komunitas masa depan bersama bagi umat manusia bersatu dalam bidang ekonomi dan keamanan. Mereka juga dapat menempatkan hegemoni Amerika Serikat di dalam sangkar nantinya. Inilah strategi serangan balik dan anti-hegemoni berskala besar yang sedang diterapkan China dan Rusia hari ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!